Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Yumena dengan NPM B1A021300. Saya dari kelas F Prodi Ilmu Hukum dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Ari Wirya SH.MH. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan hukum internasional. Sebelum kita memasuki ranah penjelasan mengenai perkembangan hukum internasional, maka timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional itu sendiri? Oke, baiklah, saya akan menjabarkannya. Nah, yang disebut sebagai hukum internasional ini mengatur hubungan antara negara, memberikan hak dan kewajiban kepada mereka, dan juga membuat ketentuan untuk situasi konflik dan perang. Ia juga dikenal sebagai hukum internasional dan hukum internasional publik, dan juga berlaku untuk organisasi internasional dan badan politik. Berbicara mengenai sejarah perkembangan hukum internasional dari masa klasik hingga masa modern, terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat hukum internasional. Maka, menurut Mukhtar Kusumatmaja, bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologi. Pada bagian lain, dikemukakan juga bahwa hukum internasional dalam arti luas, termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu terlalu berusia tua. Akan tetapi, bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh J.G. Starke bahwa pengungkapan sejarah sistem hukum internasional harus dimulai dari masa paling awal. Karena justru pada periode kuno, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional berupa adat istiadat. Traktat kekebalan duta besar, peraturan perang ditemukan sebelum lahirnya agama Kristen di India dan Mesir kuno. Di Cina kuno ditemukan aturan penyelesaian melalui arbitras dan mediasi. Demikian juga di Yunani kuno dan Romawi kuno. Sedangkan sistem hukum internasional merupakan suatu produk dari 400 tahun terakhir ini. Pada mulanya berupa adat istiadat dan praktek-praktek negara Eropa modern dalam hubungan dan komunikasi antar mereka. Dan adanya bukti-bukti pengaruh dari para ahli hukum pada abad ke-16, 17, dan 18. Lagi pula, hukum internasional masih diwarnai oleh konsep-konsep kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh dengan kemerdekaan negara-negara yang meskipun memperoleh kekuatan dari teori politik yang mendasari sistem ketatanegaraan Eropa modern, juga dianut oleh negara-negara non-Eropa yang baru muncul. Dengan demikian, sejarah hukum internasional sama tuanya dengan adanya masyarakat internasional. Meskipun dalam tahap tradisional yang berbeda dengan masyarakat internasional dalam arti modern. Dengan menggunakan kedua pendekatan di atas, sejarah perkembangan hukum internasional dalam pembahasan ini akan dimulai pada masa klasik, yaitu pada masa India kuno, Mesir kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Kemudian, pada masa abad pertengahan, yaitu abad ke-15 dan ke-16, masa hukum internasional modern, yaitu kita dapat melihatnya pada abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19, abad ke-20, dan hingga dewasa ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan hukum internasional. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.